memberikan jawaban, namun highlight saja ya, tidak perlu terlalu detail karena kita masih ada tahapan selanjutnya sambil menunggu tambahan dari Pak Bu Indikatif. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan. Seperti yang Ibu bilang tadi, karena sebenarnya beberapa pertanyaan mungkin sebaiknya dijawab masing-masing dirjen di tingkat PDP atau konsinyiring. Tapi saya bisa menjawab kira-kira beberapa poin makro karena saya ingin banyak dari poin-poin yang diutarakan hari ini yang saya sangat setuju sebenarnya. Dan yang pertama adalah mengenai perannya teknologi dan digitalisasi. Ini mungkin salah satu program digitalisasi terbesar ya di pemerintah sekarang yang kami lakukan di Kemendikbud. Memang belum sempat keluar semua produk-produknya, dan tahun ini adalah yang akan kita mulai meluncurkan inovasi-inovasi baru. Jadi ini bukan produk-produk yang hanya yang sudah dikeluarkan, ada yang baru-baru akan dikeluarkan untuk membantu guru dan kepala sekolah. Jadi ini suatu hal yang benar-benar melakukan leapfrog, dan ini menurut kami tidak bisa dikorbankan. Dan untuk memanfaatkan semua platform teknologi tersebut, bagaimana bisa dilakukan kalau sekolah-sekolahnya tidak punya laptop, kalau sekolah-sekolahnya tidak punya TIK. Jadi perjuangan kami di bidang TIK ini akan menjadi suatu prioritas sesuai dengan apa yang Komisi 10 telah juga sudah mendukung ya, bahwa ini suatu hal yang sangat penting. Jadi dua hal tersebut, distribusi TIK dalam bentuk laptop dan Wi-Fi router, dan yang kedua adalah platform-platform teknologi yang akan membantu sekolah-sekolah ini mengoperasionalkan sumber dayanya dengan cara yang lebih efektif, membuat guru-guru dan kepala sekolah jauh lebih efektif. Poin saya kedua adalah mengenai pendidikan karakter. Saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Semua inisiatif yang kita lakukan dalam perubahan proses pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila adalah perubahan karakter yang di dalam anak-anak kita. Jadi semua hal yang hubungannya merubah karakter anak bangsa kita itu sudah terfaktorkan dalam berbagai butir anggaran, di dalam PAUD Dasmen, di dalam Balitbang Book dan lain-lain. Yang disebut pusat penguatan karakter itu sangat spesifik mengenai media-media yang ke publik. Media-media yang ke publik. Bagaimana kita merubah semacam revolusi mental seperti yang Pak Presiden bilang, persepsi masyarakat secara publik, bukan tertarget kepada anak didik kita. Kalau perubahan karakter anak didik kita itu semuanya di dalam transformasi, baik penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum, dalam perubahan proses pembelajaran, dalam semua program-program baru di sekolah penggerak, dan tentunya guru penggerak kita. Jadi itu mohon jangan nomenklaturnya itu menjadi mispersepsi bahwa semua yang hubungannya dengan karakter itu malah sangat kecil komponen karakter yang di dalam pusat penguatan, karena itu adalah masyarakat, pendidikan masyarakat. Sedangkan yang kita lakukan untuk anak-anak kita adalah di PAUD Dasmen, di Balitbang Book dan lain-lain. Jadi mohon dimengerti pemisahan tersebut gitu. Profil pelajar Pancasila apalagi kalau bukan perubahan karakter, ya kan? Itu sudah jelas. Jadi seluruh esensi perubahan transformasi sekolah dan transformasi kepemimpinan sekolah semua itu berdampak kepada karakter murid terbesar, bukan malah di pusat penguatan karakter yang sifatnya kepada pendidikan masyarakat, bukan pendidikan sekolah. Oke, kami juga ya mungkin itu dua yang terbesar. Kami juga merasa bahwa terus memastikan bahwa program-program seperti KIP, apalagi sudah KIPK yang kita transformasi tahun kemarin ya Bapak Ibu, yang bisa mencapai sekolah-sekolah yang jauh lebih mahal, agar anak-anak yang tidak mampu bisa mencapai eselon-eselon tertinggi pendidikan tinggi kita, itu harus kita pertahankan. Saya sangat setuju dengan komen tersebut. Jadi Bapak Ibu, secara esensi kami tentunya akan terus berjuang. Kami mohon dukungan Bapak Ibu anggota Komisi 10 untuk juga membantu kita dan melakukan dukungan dari berbagai stakeholder, dari berbagai pihak untuk bisa mencapai target kita. Harapan kita adalah bukan hanya bisa meningkatkan anggaran, tapi juga bisa secara dramatis kita akan
melakukan efisiensi untuk bisa mencapai dan mendanai program prioritas kita. Karena kalau semuanya prioritas itu artinya nggak ada prioritas. Jadi itu benar-benar mohon dukungan Bapak Ibu, dan saya harap di tingkat konsenering ini bisa kami diskusikan dan mendapatkan masukan-masukan yang akan membantu kita refocusing sekali lagi terhadap apa yang terpenting juga. Saya rasa demikian dari kami, Bapak Ibu, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.